Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma Allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma Allah la hawla wa la quwata إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله على جزيل نواله والشكر على سابغ إفضاله والصلاة والسلام على حبيبه وخليله وصفيه وخليله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد وعلى جميع أصحابه وآله والتابعين وتابعيهم بإحسان ومن نهج على منواله صلاة تبلغنا وأهلنا وذرياتنا وطلابنا وطالباتنا وجماعتنا ومن في شفقتنا حج بيتك الحرام وزيارة نبينا سيدنا مولانا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام سنين بعد سنين عام بعد عام مرات بعد كرات على ما يحب ربنا ويرضى يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد حبائبنا الأفاضل أخينا وحبيبنا الحبيب عبد الله بن سالم الجفري الحبيب سالم بن عبد الله بن عقيل الحبيب أبو بكر Barakwan, Ustadz Abdul Syakur dan semua para sepuh, bini sepuh yang mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diberikan sehat walafiat. Hadirin bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, para tamu undangan, utamanya kepada yang sangat berbahagia Ustadz Hashim yang beberapa hari ke depan akan mendatangi undangan Allah Subhanahu wa taala, mendatangi undangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan perjalanannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat walafiat, berangkat mulai dari rumah karena gelombang kedua dari Juanda, dari rumah ke Sukolilo, dari Sukolilo ke Juanda, dari Juanda nyambung sampai ke Mekah. Mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan melanjutkan perjalanan ziarah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ziarahnya diterima oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan sebab untuk mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pulang kembali ke rumah ini dengan sehat, dengan lancar, tidak ada alangan sedikit apapun, mendapatkan predikat hajjam mabrur wa sa'yam mashkur wa dhanbam maghfur wa tijaratan lan tabur. Amin ya rabbal alamin. Juga semua yang hadir malam hari ini yang belum ditakdirkan untuk berangkat ke Mekah, ke Madinah, mudah-mudahan waktu-waktu yang akan datang segera diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, diundang oleh Nabi Ibrahim, diundang oleh Kanjeng Nabi menjadi tamu-tamu istimewa Allah, tamu-tamu istimewanya Kanjeng Nabi, tamu-tamu istimewanya Nabi Ibrahim. Amin ya rabbal alamin. Baik untuk melaksanakan ibadah haji atau untuk melaksanakan ibadah umrah. Karena memang haji atau umrah itu adalah undangan khusus dari Nabi Ibrahim. Kapan Nabi Ibrahim itu mengundang? Ketika selesai pelaksanaan pembangunan Ka'bah. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim adzin finnasi bil hajj. Nabi Ibrahim perintahkan, umumkan orang-orang itu supaya bisa melaksanakan ibadah haji. Maka kemudian Nabi Ibrahim naik ke Jabal Gubes. Ada riwayat naiknya di Maqam Ibrahim. Kemudian beliau mengatakan, ayyuhan nas innallaha farada alaikumul hajja fahujju.
Wahai manusia, sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk melaksanakan ibadah haji, maka laksanakanlah ibadah haji. Pada waktu itu kula kali panjenengan sedaya ingkang tasik wonten alam arwah, masih belum wujud manusia. Itu ketika dipanggil Nabi Ibrahim, diundang Nabi Ibrahim, ada yang jawab, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Maka orang yang menjawab ketika diundang oleh Nabi Ibrahim waktu itu, dialah ketika wujud manusia yang akan mendatangi panggilan Nabi Ibrahim. Ya. Wonten sing jawab 2 kali, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, berarti akan haji dua kali. Ada yang jawab 3 kali. Bahkan ada yang jawab sampai 40 kali, 60 kali. Kalau orang Mekah, Medina biasa, ya dekat, perjalanan tidak jauh. Tapi ini orang Indonesia, tiang Jombang. Namanya Kiai Adlan Ali yang punya pondok Cukir. Itu haji itu sampai 40 kali. Jadi begitu naik pesawat waktu itu tidak ada waiting list, tidak ada daftar tunggu. Ya. Naik pesawat, pulang di pesawat niku sudah didatangi orang, yai, ngapunten yai, sepuntene yai. Oh boleh. Tahun ngajeng kula jenengan teraken haji yai, tiket pun kula siapaken, berangkat. Ya. Jadi waktu itu kan berangkat haji sampai 40 kali. Dan waktu itu tidak ada istilah daftar tunggu. Kalau sekarang ini daftar tunggunya bukan 40 kali, 40 tahun. Daftar tunggu ini 40 tahun. Jadi lek rezeki ya bisa berangkat ke Mekah, kalau enggak rezeki ya sebelum dipanggil Nabi Ibrahim dipanggil malaikat Israel. Ya, dipanggil malaikat Israel dhisik malahan. Ya. Tapi semuanya ini adalah tergantung dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengundang orang tersebut. Pokoknya wis diundang enggak akan repot, pasti dan gampang. Baik sarana atau apa yang diperlukan dari persiapan ibadah haji. Ya. Lek coro akal ya. Sopo sing nyongko Ustaz Hasyim ini mau berangkat haji, coro akal ya. Bersama dengan ibunya, ibu senati. Dengan ibu senati. Siapa yang mau nyongko kalau mau berangkat? Ya. Tapi inilah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, undangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak nyongko kalau Allah Ta'ala sudah manggil, sudah ngundang, semua yang sulit pun akan menjadi gampang. Sing penting apa? Kita minta kepada Gusti Allah. Ya, itu contohnya banget. Gimana caranya? Itu Gusti Allah sing ngatur semuanya. Pernah di Batalion Infanteri 502 itu, waktu itu komandan batalionnya Letnan Kolonel Endi Servandi. Baik orangnya, sering undang saya untuk ngisi ceramah di batalion. Terus pada waktu itu beliau telepon saya, Kiai, saya sekarang ada di Jakarta. Ada apa Pak? Besok saya mau Sisko. Ujian Sisko Angkatan Darat dalam rangka persiapan menjadi komandan Kodim. Oh iya, minta doa. Kalau bisa, wiritan apa yang saya baca? Saya bilang, bacalah Hasbunallah wa ni'mal wakil, 450. Karena dia komandan, biasanya ngongkon, gak dikongkon. Ya, kok banyak? Lek kurang akeh ya petang 500. Ya, ternyata beliau, oh iya sudah siap, saya lakukan, dibaca. Pagi menghadap tim penguji, alhamdulillah. Ternyata atasan-atasan ketika dia sekolah di angkatan militer, Akmil, lulus nilai A. Telepon saya, alhamdulillah yai, saya lulus nilai A. Terus jadi komandan Kodim di Malang. Enggak, yang di Malang masih baru diganti, di Kediri. Berkat hasbunallah wa ni'mal wakil. Baca terus. Tahun depan sampean insya Allah haji. Ya, selama sampean baca itu, niat baca hasbunallah wa ni'mal wakil supaya dimudahkan bisa haji.
Siapa yang memberangkatkan? Ya mbu, lek ero tak kandhani sampean. Sing penting bojo. Alhamdulillah pas mau haji telepon. Alhamdulillah saya sekarang mau haji. Siapa yang berangkat no? Gudang garam apa komandan? Oh enggak. Yang berangkatkan saya Sekwilda. Sekwildanya Kediri waktu itu Pak Masud sama-sama orang Malang, orang Betek. Ya, itu podo Aremai. Berangkat. Alhamdulillah, diberangkatkan oleh Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, Kiai Hamid itu mengatakan kalau kamu menghadapi kesulitan apa saja bacalah Hasbunallah wa ni'mal wakil. Habib Alwi juga begitu. Ya, kalau ada jamaah santri, jamaah pengajiannya, Habib, Ustadz, saya ada kesulitan. Wis sampean moco Hasbunallah wa ni'mal wakil petang atus seket. Ya. Tahun 2000 ada seorang Cina di Tumpang meninggal dunia di Mekah. Terus meninggal dunia di Mekah. Ini anaknya itu bilang sama mamanya, "Ma, sebaiknya saya kepingin melihat kuburannya papa." "Oh iya, boleh." Ya, saya diajak ngomong. "Ya nopo saya kepingin mutu kuburannya papa di kene maklah." "Gak apa-apa Ji. Sing enak sampean yo pas umroh ganjarane gede Ramadan. Golek kanca sing biasa ke sana dan pengalaman di sana bahasa Arab lancar." Di hatiku, Pak, hasbunallah wa ni'mal wakil. Muga-muga ngejak aku gitu ya. Mamai keluar, "Begini Pak Ustadz, maksud saya ini saya suruh ngawal sampean." Di hatiku, maksud saya juga begitu Mama. Ya, maksud saya juga begitu Mama. Tapi ya baca hasbunallah ya. Gak jaluk tapi jaluk anggerakas ya. Ndak, alhamdulillah berangkat. Ya, itu banyak sekali contoh-contoh daripada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh yang merupakan tamu-tamunya Gusti Allah. Walhasil, sing penting kita minta kepada Allah perkara carane, ya carane adalah yang ngatur Gusti Allah. Ini Ustadz Hasyim ini Masya Allah, ya Gusti Allah ngatur. Abahnya kapundut, akhirnya dia diminta untuk ngawal uminya. Ya, tapi gak usah ndonga, muga-muga bapakku mati ini ya. Sudah ya. Enggak ya, tetap ini sudah ya Abu Tufi. Ya, jadi kalau karena ayahnya meninggal dunia, ini semua sarana. Ini semua adalah cara di mana Gusti Allah akan mengundang kula kali panjenengan sedaya menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian orang haji, orang umroh itu adalah merupakan tamu-tamu yang istimewa. Al-hujjaju wal ummaru wafdullah. Orang haji, orang umroh itu adalah merupakan tamu-tamu Allah. Istimewa. In sa'alu u'tu. Kalau minta, pasti permintaannya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in da'au ujibu. Kalau mereka berdoa, maka doanya akan diijabahi oleh Allah. Oleh karena itu, malam hari ini kula kali panjenengan sedaya mendoakan Ustaz Hasyim ya. Mudah-mudahan lancar nggih, mudah-mudahan hajinya mabrur. Nah, karena doanya mabrur, doanya mustajab, kita minta untuk mendoakan kita semuanya. Jok lali ya Ustaz Hasyim. Ya, rombongan konco-konco FBM, tonggo-tonggo yang semen undang malam hari ini, nah, doakan mudah-mudahan semuanya yang hadir yang diundang ini bisa cepat atau lambat bisa sampai ke Mekah dan Madinah, bisa ziarah ke makam Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ini kenapa? Karena doanya mustajab. Ya, ini yang benar. Ojo keliru. Kadang-kadang orang itu keliru. Ya, Cak Hasyim, ojo lali yo, aku celuun di kono. Ya Mas ya dibengoki yo gak kira krungu, ojo maneh dibengoki ning ngene Mekah ya, dibengoki itu kok Singosari. Ini nanti berangkatnya dari Singosari. Iya, dari Singosari. Bengoki itu kok Singosari ya. Tonggo, Bumi Ayu, ayo budalo ya, gak kira krungu. Ya. Jadi yang bener itu bukan dibengoki, dicelui, tapi sing bener itu didoakan. Ono mana sing gak pati tepak. Iki biasanya tretan telok lemak. Ya. Apa gak pati tepak? Itu biasanya kalau ada yang haji kadang-kadang dititipi foto. Ya gak apa-apa, gak dosa ndak. Ya cuman gak pati
tepak, sing tepak itu didoakan. Ya. Lah kok tahu? Tahun 94 saya haji. Waktu itu ada rombongan, di antara rombongan kami itu ada orang Telok Lemak. Habis tawaf langsung kresek-kresek atau kresek. Apa Ci? Putu makai katanya. Putu makai. Kenapa? Untuk apa? Tak tempelkan di Ka'bah. Ya, tak buang di Ka'bah. Putunya siapa? Menjadi, maksudnya itu paman. Ya, berapa? 3 kali 4. Saya bilang kurang besar Ci. Cari yang 10 R sekian. Tulisono wanted. Template no dikene Ka'bah mesti digoleki wis. Subhanallah. Ya, yang benar itu bukan titip foto tapi titip doa. Makanya kita semuanya titip doa ya, Hasim ya. Doakan semuanya supaya bisa berangkat ke Mekah Madinah. Ya. Karena tidak ada orang yang mulia seperti orang-orang yang diundang bisa berangkat ke Mekah dan Madinah. Ya. Kok begitu? Ya sholatnya itu aja sudah luar biasa. Orang sholat di Masjidil Haram, ya satu kali kan 100.000. 100.000 itu bandingannya berapa? 100.000 sholat duhur tok di Masjidil Haram. Itu dibanding karo Masjidil Halal. Ya, lori ya Masjidil Halal. Itu bandingannya itu adalah 55 tahun, ya lebih 6 bulan, lebih 20 hari. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh sholat di Masjidil Haram. Iku bandingannya kalau sholat di Masjidil Halal itu selama 277 tahun, lebih 9 bulan, lebih 10 hari. Masya Allah. Lek delok ganjaran ini ya Allah, kepincut kabeh. Mudah-mudahan semuanya bisa berangkat. Bisa sholat di Masjidil Haram. Amin ya Rabbal Alamin. Sing gak muni amin tak dungakno sembayang di Masjidil Halalai. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, itu kayak gitu. Satu hari tak loh, 277 tahun. Ya, ini orang-orang haji itu biasanya di Mekah di kisaran 25 hari. Lalek satu harinya 277 tahun, itu lek selawi dino piro? Engko sampean hitung dewi ya Ustaz Hasim ya. Di kalkulator piro ganjaran kumpen nih. Ya, ini luar biasa. Belum lagi nanti setelahnya ziarah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man zaroni wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang ziarah kepada aku, wajib orang itu untuk mendapatkan syafaatku. Mudah-mudahan kita semua diberikan syafaat oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir kata Kanjeng Nabi, wa in anfaku ukhlifa alaihim. Berapapun biaya yang dibuat untuk infak ibadah haji, nafkah ibadah haji pasti akan diganti oleh Allah. Ya pasti diganti oleh Allah. Untuk apa? Untuk apa saja. Pokok yang hubungannya dengan haji. Termasuk tasakuran malam hari ini. Ya berapa habisnya untuk Mbok Reki apanya Pak Cak Tarwi misalnya ya. Wah iki piro iki entek iki. Ya, ini termasuk untuk infak haji ini ya. Bahkan kata para ulama, walaupun untuk belanja di Mekah itu loh, di Mekah Madinah waktu haji, itu termasuk infaknya apa nafkah ibadah haji. Walaupun untuk belanja. Ya, untuk belanja. Saya dulu tahun 96 haji, ada jamaah pengajian saya. Wah itu saya terangkan, walaupun untuk belanja pasti itu diganti oleh Allah dan masuk dalam kelompok biaya haji, infak untuk haji. Ya, rupanya ngajinya itu sing ceket iki tok. Jadi waktu di Mekah blonjo tok balik. Ya, pegawaiannya blonjo tok, berangkat ke masjid mulai blonjo, budal nang masjid mulai blonjo. Senengane itu beli hambal. Dan pada waktu tahun 96 itu akhir orang boleh bawa barang bawaan bebas. Tidak dibatasi 96. Saya dikasih kitab sama Abu Yamaliki itu 5 kintal ada. Kitab untuk saya, untuk pondok, ada hak Hasan, ada hak Ma'had, ada hak Al-Hasan, ada hak Maktabah Ma'had. Itu tak hitung-hitung ada kalau 5 kintal. Ya, itu saya bawa. 96. Dan temen ini, tuku hambal, budal tuku hambal, mulai tuku hambal, mulai tuku masjid tuku hambal. Sampai hambalnya wakil. Ya, terakhir nang Madinah, karena waktu itu gelombang kedua. Terakhir ke Madinah, tuku Madinah kentean duit.
ono hambal ukurannya 8 kali 10, waduh gede. Ya, dia tanya, Ustaz, anu, ada hambal ukurannya 8 kali 10. Terus kepingin saya beli, kan wis wake ngono lho. Tapi ini lain ini, siji ini. Terus ngapunten dhuwit kula entek, lek angsal kula utang terus ya. Iki ono maneh kiai diutangi dhuwit ya iki. Dek Medina pisan. Ya, subhanallah. Ya wis gak apa-apa. Saya dapat uang waktu itu dari Abu Ya Maliki. Saya lupa waktu itu berapa ribu real waktu itu. Ya wis, kok baleno dia. Kayak duit pondok ya kayak bangunan. Ya, sudah, silin. Beli hamba lagi. Ya, beli hamba lagi. Waktu itu kepala kloternya itu Pak Taufik Roisia. Ya itu Depak itu. Kepala Pak Taufik itu Roisia Depak. Dia bilang, iki pesawat iki gak iso munggah iki. Soalnya kabotan barang-barangnya darussa ada katanya. Ya. Saya bilang, Pak, iki pesawatnya temenanan, kudu kapal-kapalan iki. Jadi insya Allah kuat. Ya. Subhanallah, berangkat kuat. Sampai di Sukolilo, saya dipijeti sama teman tadi itu. Saya bilang, Yai, lali kulo Yai, nopo? Kulo dereng dikei jeneng. Terus, jenengi sampean wis sapi. Jadi gak usah dikei jeneng wis, boten. Wong Duro niku kudu ana jeneng loro malahan. Di Mekah siji, di Medina siji. Iya, jeneng Medina mbek jeneng Mekah niku lek wong Duro niku ngoten biasa, tretan telok lema. Ya. Sudah begitu. Lah kok niki bingung ngambil hambal tok. Nggih pokoke kula kei jeneng. Gak usah wis, mboten saya kei jeneng nopo kira-kira. Saya bilang, kon krono ndek ngene Mekah Medina, penggawean itu hambal. Kon tak jeneng Haji Hambali ya, Iwan. Wah timbang dijeneng Haji Hambali. Ya krono kakean hambal, enggak anggur pancet mawon. Ya wis kon Haji pancet ngono ya wis enggak usah repot-repot ya. Subhanallah. Lho niki lho. Ya, nikmatnya orang melaksanakan ibadah haji. Ya, satu sudah dimulai malam hari ini tasakuran. Coba ono enggak wong budal nang Amerika tasakuran? Sholawatan tasakuran di si opo dalam rangka mau berangkat ke Amerika. Ndak ono. Ke Jerman, gak ono. Ya, yang ada itu dalam rangka berangkat haji, berangkat umroh. Nah, kenapa? Karena mereka tamu-tamu istimewanya Gusti Allah. Oke, mudah-mudahan Ustaz Hasyim diberikan kelancaran oleh Allah, sehat walafiat, haji mabrur, sa'yam masykur, dzambam maghfur, wa tijaratan lan tabur. Dan semua yang hadir malam hari ini mudah-mudahan berkat kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi, kita akan segera diundang oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, baik untuk melaksanakan ibadah haji atau untuk melaksanakan ibadah umroh. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Muzaki masuk, Ustaz Muzaki.